Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita jumpa di kelas 11. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah naik ke kelas 11. Biologi kelas 11 di SMA Batu Ampar dibawakan oleh Ibu DRA Erni Widayati, yaitu saya sendiri. Oke, apa kabar kalian? Tentunya kabar baik ya. Kita langsung belajar ke bab 1, yaitu tentang sel. Nah, kalau kalian ingat apa itu sel? Ya, sel merupakan benar, merupakan struktur terkecil dalam suatu makhluk hidup. Nah, sel sendiri terdiri dari beberapa bagian. Antara lain ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik di mana sel itu tidak memiliki membran inti dan sel eukariotik memiliki membran inti. Kemudian ini adalah contoh dari gambar sel prokariotik. Sel prokariotik adalah contoh sel yang terdapat pada sel bakteri yang telah kita pelajari di kelas 10. Jadi untuk materi ini bisa kita buka lagi buku kelas 10 yang sudah kita pelajari. Untuk kelas 11 ini kita akan membahas sel eukariotik. Contoh sel eukariotik adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki beberapa bagian, antara lain ada vakuola, RE kasar, ribosom bebas, membran inti, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, mitokondria, kloroplas, dinding sel, vesikel, dan badan Golgi. Kemudian yang masih termasuk bagian sel yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sel hewan. Sel hewan atau yang sering kita sebut sebagai sel eukariotik ada beberapa bagiannya yang sama dengan sel tumbuhan dan ada yang tidak ada pada sel tumbuhan. Antara lain bagian tersebut adalah 1. Nukleus atau yang kita sebut dengan inti sel, kemudian vesikel, lisosom, ribosom bebas, RE kasar, RE halus, badan Golgi, sepasang sentriol, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Bagi yang nggak paham apa itu RE itu merupakan kepanjangan dari retikulum endoplasma. Oke anak-anak, paham ya? Itu tadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya, dalam sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki bagian yang merupakan lapisan dari membran sel tersebut. Membran sel di sini pada sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki 2 lapis atau yang sering kita sebut struktur 2 lapis membran fosfolipid pada membran sel. Antara lain bagian itu adalah rantai karbohidrat, glikolipid, 2 lapis fosfolipid, kolesterol lipid, protein integral, glikoprotein integral, dan protein periferal. Nah, baik pada sel tumbuhan atau sel hewan maupun lapisan pada membran fosfolipid pada membran sel ini, kalian harus mengetahui fungsi dari masing-masing bagian sel. Kalian bisa membuka di buku kalian atau mencari literatur yang lain, bisa mencari secara online, kamu cari fungsi dari bagian-bagian sel tersebut. Kalian harus paham ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sel juga berfungsi dalam proses transport melalui membran sel. Nah, apa saja bagian macam-macam tersebut antara lain? Nah, ini perhatikan ada substansi yang melalui membran plasma ditransport secara 1. Transport pasif, 2. Transport aktif. Dan transport pasif sendiri terdiri dari beberapa bagian, begitu juga dengan transport aktif. Antara lain transport pasif secara osmosis, secara difusi. Kemudian
Ada transport aktif secara unipor, transport aktif secara simpor, dan transport aktif secara antipor. Difusi ada dua cara juga. Satu, difusi dipermudah dengan saluran protein. Artinya di sini dibantu dengan namanya protein supaya difusinya itu lebih mudah. Kemudian difusi dipermudah dengan protein pembawa. Ini pembedanya. Nanti di buku kalian buka tentang transport melalui membran sel. Nah, itu tadi peristiwanya yang kita sebut osmosis. Contohnya hipertonik, ya, isotonik, hipotonik. Ini misal ada gambar sel hewan, contohnya adalah sel darah. Nah, ini peristiwa bila dia mengalami krenasi atau pengerutan, ya, itu peristiwanya disebut hipertonik. Kemudian ada lagi peristiwanya namanya hipotonik. Nah, hipotonik ini peristiwanya bila sel itu akan penuh dengan larutan atau cairan, sehingga kalau penuh akan mengakibatkan dinding selnya mengakibatkan pecah. Nih peristiwanya. Peristiwa itu yang sering kita sebut dengan peristiwa hemolisis. Jadi kalau mengkerut itu namanya krenasi, kalau dia pecah namanya hemolisis. Ini contoh peristiwa pada sel darah. Bila normal itu yang kita sebut dengan peristiwa isotonik. Itu contoh pada sel hewan. Berikutnya, sistem osmosis pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan misalnya, contohnya, bila suatu sel mengalami plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Plasmolisis itu peristiwa keluarnya cairan dalam tubuh sel. Nah, ini misalnya suhu udara panas, maka tumbuhan akan mengalami layu. Peristiwa layunya pada tumbuhan itu kita sebut plasmolisis. Artinya cairannya itu keluar, ya. Kemudian kalaunya turgid, ini biasanya terjadi pada musim hujan atau kita kebanyakan menyiram tumbuhan, artinya tumbuhannya menjadi segar. Itu yang kita sebut dengan istilah turgid pada sel tumbuhan. Itu adalah contoh peristiwa osmosis pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sampai di situ paham ya? Oke, Ibu lanjut. Sekarang difusi. Kalau tadi osmosis, kita akan membahas proses difusi. Apa itu difusi? Nah, ini silahkan dipelajari. Difusi juga merupakan peristiwa transportasi pada sel hewan maupun sel tumbuhan, di mana suatu peristiwa ini akan mengalami substansi dengan konsentrasi di luar sel tubuh tinggi daripada di dalam sel. Misal ya, ini adalah lingkungan hidrofobik pada ion kalium. Ini lingkungan di luar sel, atau ini di dalam selnya yang kita sebut sitoplasma. Bila cairan di luarnya itu lebih encer, maka cairan yang ada di dalam sitoplasma atau sitoplasma itu akan keluar. Tetapi bila cairannya itu atau pada peristiwa berikutnya akan tertarik ke dalam, atau ion kalsium masuk ke dalam sel melalui saluran protein. Ini yang kita sebut dengan saluran protein tersebut. Nah, difusi itu ada peristiwanya namanya difusi dipermudah dengan saluran protein, artinya dibantu oleh saluran protein. Nah, ini contoh protein pembawa mempunyai tempat pengikatan glukosa. Glukosa berikatan dengan protein pembawa. Lingkungan di luar sel. Perubahan bentuk protein pembawa ini melepaskan glukosa. Maka protein kembali ke bentuk semula dan siap untuk mengikat glukosa berikutnya. Ini lingkungan di dalam sel. Itulah peristiwa difusi yang dipermudah dengan saluran protein. Kemudian difusi dipermudah dengan protein pembawa. Nah, sekarang kita akan bahas transport aktif. Apa itu transport aktif? Oke, ini adalah transport aktif di mana
suatu transport peristiwa membawa zat ke dalam sel dengan tanpa melalui bantuan, tapi dia bisa melakukan dengan sendiri. Ini bagian-bagiannya ya. Yang melakukan adalah vesikel terlepas dari membran inti. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem transport itu, kita bahas nanti sendiri dalam sistem transport pada sel. Nah, ini adalah peristiwa sekresi protein melalui RE dan badan Golgi. Ini pembentukan lisosom dan aktivitasnya ya. Nanti kita bahas sendiri. Ini adalah badan Golgi yang ada di dalam sel tadi. Lingkungan intraseluler. Kemudian lisosom sendiri. Ini akan dihasilkan oleh badan Golgi. Ini peristiwanya. Kemudian badan Golgi mengalami, lisosom yang ada di dalamnya akan mengalami berfusi dengan suatu endosom. Oke. Molekul-molekul kecil di sini, ini yang akan membantu proses pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Sampai terjadi peristiwa, nah materinya akan keluar yang tidak dicerna atau dibuang setelah mengalami peristiwa ekskresi. Oke. Inilah peristiwa pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Untuk mengetahui fungsi mitokondria, silakan kalian buka di buku kalian. Nah, ini mitokondria ya. Nah, membran dalam merupakan penghalang utama secara sitosol dan enzim mitokondria. Nah, ini bagian-bagiannya, matriknya. Yang bawa DNA atau keturunan serta kristal molekul yang menghasilkan ATP. Struktur dan fungsi organel-organel pada sel tumbuhan dan hewan. Nah, setelah mempelajari sel, kita akan bisa membedakan apa beda struktur sel hewan dan sel pada tumbuhan. Ini silakan dipelajari, antara lain ada ribosom. Ini adalah strukturnya, ini fungsinya, dan seterusnya sampai ke mitokondria. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan sebagai berikut. Nah, sel tumbuhan ternyata mempunyai dinding sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kemudian sel tumbuhan mempunyai vakula dan seterusnya, tidak mempunyai vakula beruang kecil, mempunyai plastida pada tumbuhan, tidak mempunyai plastida, tidak mempunyai sentriol, mempunyai sentriol. Nah, anak-anak sampai sekian untuk sel tumbuhan ini dan hewan. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa diisi LKS-nya dan tugasnya dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.